Mari dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Sebelum berlanjut, absennya di depan atau di belakang? Di depan atau di belakang ya? Belakang apa depan? Laporan absen Ustaz. Jumlah warga 74, yang izin 3 orang, sakit 2 orang, yang hadir 61, yang belum datang 5 orang Ustaz. 71 tempat itu yang putra. 74 putra Ustaz. Jumlah warga. Terus yang putri. Oh nanti. Jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur sore hari ini kita bisa menempati tempat yang baru di lantai 2 RTA cabang Piturut, perwakilan Purworejo. Kita tidak pernah menyangka kalau Allah akan menganugerahkan satu majelis yang semegah ini. Dulu tidak pernah terbayangkan seperti ini. Sekarang Allah jawab doa-doa kita, ikhtiar kita bersama setelah masing-masing kita belajar agama, mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, mempelajari Islam ini. Ternyata dengan Islam ini menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Warga yang sekian ini mampu mengangkat majelis yang semegah ini. Ini kalau tidak kekuatan Quran menyatukan kita, apalagi jalan sendiri-sendiri tidak mungkin. Tidak akan wujud hal yang seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Melalui kebersamaan ini Allah kirimkan banyak nikmat yang boleh jadi tidak pernah kita sangka-sangka. Memang Allah sampaikan kalau penduduk negeri isinya orang-orang yang beriman, isinya orang-orang yang bertakwa, Allah akan kirimkan nikmat keberkahan dari langit maupun dari bumi. Jadi yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa itu kehidupan yang penuh berkah, yang dari langit maupun yang dari bumi. Syaratnya kita beriman, kita bertakwa. Maka kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini berkumpul jadi satu, ini jadi kekuatan yang hebat sekali. Karena masing-masing ingin mewujudkan secara nyata apa yang selama ini sudah diyakininya dari belajar Al-Quran, belajar Islam. Sehingga Islam ini kalau diamalkan memang menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar. Padahal ini baru jumlah berapa? Jumlah yang besar sekalipun tatkala disatukan oleh Allah untuk mengangkat majelis seperti ini menjadi hal yang bisa kita raih. Tapi kalau sendiri-sendiri berat. Maka mari kita buka kembali ayat itu, surat Al-A'raf ayat 96.
Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Jadi janji Allah, kalau membahas ayat-ayat Allah kita tinggal yakin saja. Tidak mungkin Allah menyampaikan ayat keliru. Setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ini semuanya benar. Tinggal kita masuk kepada kolom mana yang akan kita tempuh. Ayat ini ada dua pilihan, ada dua kondisi. Kalau penduduk negeri itu isinya orang beriman, orang yang bertakwa, hidupnya dicurai barokah, yang dari langit maupun yang dari bumi. Yang dari langit turunnya hujan menumbuhkan tanaman-tanaman, yang dengan tanaman-tanaman itu Allah kirimkan rezeki di dalamnya. Yang dari bumi tumbuh aneka tumbuhan-tumbuhan, yang dengan tumbuhan itu manfaat untuk kehidupan kita. Dari berbagai penjuru Allah kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang semuanya boleh jadi tidak pernah terpikir sedikit pun. Ternyata kalau kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah rezeki. Kalau dalam ayat ini keberkahan hidup, orang beriman, orang bertakwa berkumpul. Yang mana dulu saat awal kita ngaji tidak pernah terbayang seperti ini. Wong sing penting iso ngaji, adem ayem tentrem teman pun senang. Supaya iso ngaji Quran bareng-bareng ini tanpa gangguan itu sudah satu yang dicita-citakan. Tetapi dengan istiqomah kita ngaji, ayat demi ayat kita kaji, kita pelajari, kita wujudkan satu persatu ayat-ayat yang kita kaji dan kita amalkan ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana pada hari ini kita bisa ketemu, bisa menempati tempat yang baru, yang sama-sama dengan semua utamanya di sini ingin mewujudkan gedung yang semoga ini. Alhamdulillah Allah sudah kirimkan. Tugas kita berikutnya menjaga nikmat, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah. Sebab di akhir ayat ini pilihan yang kedua, bahwasanya kalau sudah dikirimkan nikmat kok didustakan, dengan apa yang dikirimkan oleh Allah kok tidak pandai bersyukur, itu akan diganti. Yang dikirimkan berupa siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya Allah akan memberikan balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat, isi perbuatan kita itu amalia ketakwaan, ya dibalas dengan hasil amalia ketakwaannya. Begitupun sebaliknya, kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, yang dikirim berupa siksa, diganti. Maka itu pilihan yang Allah berikan. Tentu masing-masing kita berupaya agar yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kita. Maka tatkala kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingat, tatkala Tuhanmu memaklumkan, tatkala Tuhanmu memberikan pengumuman, dan pengumuman itu sejak dulu tidak pernah diganti. Ini pengumuman dari Allah. Fa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, dengan syukur itu ditambah nikmatnya. Sekarang ini kita sudah dikirimkan nikmat sedemikian, buah dari perbuatan rasa syukur kita yang sudah kita lalui selama ini. Rasa syukur ini tidak terhenti, terus kita lakukan dengan memanfaatkan majelis seperti ini untuk amal-amal soleh, perbuatan yang baik.
Dari nikmat yang sudah ada ini dijanjikan oleh Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Nikmat-nikmat yang sekarang ini boleh jadi belum dikirimkan kepada kita, tapi sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kamu syukur nanti tak tambah nikmatnya. Lah nikmatnya seperti apa? Kita tempuh saja. Amalia wujud syukur kita kepada Allah kita tempuh. Nanti akan dikirimkan nikmat-nikmat yang lain yang boleh jadi sekarang ini kita belum menyangka, tapi berupa nikmat yang akan ditambahkan. Ini pengumuman yang disampaikan Allah, ini janji yang diberikan Allah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun demikian, kalau dengan curah nikmat seperti ini kok tidak disyukuri, malah justru dikufuri, nanti akan diganti. Nikmat yang sudah dikirimkan ini diganti dengan siksa, diganti dengan adab, adapun adab yang pedih. Ya, dibaca surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat berapa? Surat ke-14 ayatnya. Ayatnya 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingat tatkala Tuhanmu memaklumkan, tatkala Tuhanmu memberikan pengumuman, siapa yang bersyukur tak tambah nikmat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Jadi pengumuman Allah ini tidak pernah diganti. Sejak diturunkannya, dikabarkannya kepada seluruh umat manusia, kalau kamu selaku hambaku tak kirim nikmat kok kamu bersyukur tak tambah nanti nikmatnya. Maka wujud syukur kita di samping secara lisan kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bisa membuat majelis seperti ini bukan semata-mata karena kepintaran kita, tapi menyadarkan sepenuhnya ini berkah karunia Allah. Kita bisa membangun majelis seperti ini bukan karena aku sing urunan akeh atau aku sing paling giat, tetapi ini semuanya tatkala kita masing-masing mengambil peran, dan lebih dari itu karena pertolongan Allah saja. Sebab kalau kaitannya dengan pintar, itu banyak orang pintar di luar sana untuk membangun kebersamaan seperti ini tidak bisa. Kalau kaitannya harta yang banyak, banyak orang yang bisa, banyak yang dikaruniai harta yang banyak tapi tidak bisa membangun tempat yang seperti ini. Maka semua ini lebih karena masing-masing kita bergerak beramal dari apa yang selama ini kita kaji diwujudkan secara nyata. Maka setelah dikirimkan Allah, syukur. Wujud syukurnya banyak memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, bukan milik masing-masing kita. Maka diingatkan dalam kehidupan seperti ini, kebersamaan seperti ini, jangan sampai ada yang merasa paling penting, merasa paling berjasa, apalagi minta balas jasa. Sebab hakikatnya kita bisa bergerak, berbuat, beramal itu lebih karena karunia Allah. Allah memilih salah satunya kita untuk bisa berbuat, beramal, yang amalia itu hakikatnya akan dibalas untuk kita sendiri.
sehingga kita ringan untuk berangkat ke majelis, senang untuk mengkaji Quran, tersemangati untuk kerja bakti, mudah dan ringan mengeluarkan hartanya. Jangan dikira dengan kita mengeluarkan itu jasa kepada majelis, jasa kepada sabilillah, jasa kepada agama Allah. Tidak. Justru itu semuanya wujud nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah menuntun kita, memberikan rasa ringan untuk berbuat amal, yang amal itu amal soleh. Untuk ngetoknya rupiah itu bukan gampang. Untuk bisa zakat, infak, sedekah itu tidak mudah, walaupun duitnya oke. Ya. Sehingga untuk bisa infak, zakat, sedekah itu ukurannya bukan pokeh dan sedikitnya harta, tetapi tatkala kita ngaji, disentuh hatinya, sehingga mengeluarkan harta itu menjadi kebutuhan kita. Ini kita dicurai rezeki berupa harta, entah itu pintunya melalui bertanam sebagai petani panen yang bagus, atau sebagai pegawai setiap bulan gaji ini mang yuto 10 yuto 100 yuto, ya. Atau kita sebagai buruh harian setiap hari mungkin 50.000, 100.000. Itu yang mampu menggerakkan bukan jumlahnya yang banyak ya atau sedikit, tapi yang mampu menggetarkan hati kita, menggerakkan badan kita, dan ringan mengambil rupiah kita di sabilillah. Itu tatkala Quran ini sampai ke dalam hati kita, diajak ngaji, difahamkan agama, akhirnya kita butuh untuk mengeluarkan. Tidak ada yang dipaksa, ayo urunan tidak ada, tapi diajak. Monggo Bapak Ibu, saat ini kita diberi kesempatan untuk beli tanah. Ini DP beli apa bakal? Beli. Berapa rupiah? 375. Wah biasa lho ini. Iku nek sopir becak ngejot pinten iki lho. 375 juta. Ya. Angka yang sedemikian banyak itu ternyata dari kantong-kantong di kula panjenengan sedaya nek kula mboten ketok ora naik turunan. Ya. Ternyata setelah dihimpun 375 juta jadi. Ini kalau tidak kekuatan Quran nggak jadi, Pak. Walaupun duitnya jenengan lebih banyak, padahal nek kula sawang jenengan kita ya rata-rata akeh butuhe ya. Tur hidupnya ya akeh masalah, Pak. Akeh masalah. Akan duwe akeh. Nek kok 375 juta lemah kangkat. Ini semata-mata pertolongan Allah saat Allah mampu menggetarkan hati kita melalui ayatnya, sehingga kita mengeluarkan rupiah itu ringan. Maka saat kita dipilih oleh Allah bisa infak seperti itu coba dirasa kanthi saestu. Apakah betul kita jasa kepada majelis? Oh, ini tak infak itu dadi. Nek percaya jenengan mboten cah bantu 1 rupiah kok jadi. Hanya kita justru tidak terlibat di sabilillah itu menjadi orang yang rugi. Maka kita ini karena kita tergerak untuk berbuat amal ini hakikatnya nikmat karunia Allah, ringan untuk mengeluarkan hartanya. 375 niku nek ditarik ulang, wah jatuh aku rasa infak. Apakah mesti dompetnya terus jadi kandel, Pak? Jatuh aku gak penra infak berarti duitku saya oke. Apakah begitu? Tidak. Hidup ini dengan karunia Allah berupa rezeki. Kalau tidak di jalan Allah nanti bukan di jalan Allah. Pasti juga keluar. Hanya keluarnya itu tinggal. Tapi karena karunia Allah dikirimkan rezeki, kita diamanai oleh Allah rezeki, mampu mengalirkan harta kita ini mengalir di jalan-jalan yang jalan itu diridhai Allah. Baru tanahnya 375 juta. Terus ada
dituntut niku napa? Mesine niku men rentuk pira niku. Setelah didirikan seperti ini dan tidak ternilai. Rupiah yang luar biasa. Tidak pernah kita membayangkan, Allah kirimkan. Maka dari itu ditanamkan kepada masing-masing kita dengan apa yang sudah Allah karuniakan ini, jangan merasa kita yang berjasa. Jangan merasa goro-goro aku. Tidak sadar kadang kita menjadi bagian yang justru kecoh nanti niatannya, keliru nanti jalannya. Maka ini semata-mata karena Allah menggetarkan hati kita, menggerakkan badan kita, ringan kita mengeluarkan harta, ringan memberangkatkan untuk bisa kerja bakti, ringan untuk forum-forum yang harus kita ikuti, pertemuan-pertemuannya, pengajiannya. Ya. Ini nikmat karunia Allah, bagian harta. Jadi ukurannya itu ternyata bukan banyak dan sedikitnya. Dan kita itu bisa merasakan nikmatnya harta tatkala kita sabilillah ini. Dan dengan kita mengeluarkan ternyata tidak terasa orang roh berarti kantongan kita saya tipis, dompetnya saya entah isinya tidak. Karena itu sarana Allah menguji umat manusia ini. Dikirim harta, setelah dikirim harta, apa yang kamu perbuat dengan harta itu? Kalau kamu sabilillahkan, nanti tak ganti, kan begitu. Jadi Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang mengirimkan rezeki kepada kehidupan kita. Setelah sampai kepada kehidupan kita ini, apakah akan kamu sabilillahkan atau kamu salurkan pada jalan-jalan yang lain selain jalan Allah? Itu terserah manusia. Hanya tatkala kita ini dibimbing petunjuk Allah ini, ringan untuk sabilillah. Ini hakikatnya menguji kita. Dengan yang kita keluarkan itu menguji kita. Sebab yang akan dinilai itu saat harta itu disabilillah. Kan Nabi juga menerangkan, hakikat yang kamu punya itu hanya 3. Hakikat yang kamu nikmati hanya 3 dari seluruh harta yang ada di bumi. 1 bagian itu yang kamu makan dan dengan makan itu hingga habis. Pak Tani hasil panennya 10 ton. Pas panen 10 ton, niku jenengan dahare pinten ceting. Biasanya ngangge sendok apa terus genting ngangge entok. Sama. Zahirnya 10 ton gabah yang dikirim Allah melalui panen kita sebagai petani. Tapi yang dinikmati ya sekedar yang kita makan itu. Selebihnya itu apakah yakin milik kita? Belum tentu. Wong itu dibawa pulang, tekan rumah, sesuk kebakaran sudah hilang. Itu sampai di rumah, sesuk didodosi tikus bisa habis. Atau begitu pulang, kita juga sekaligus saat itu pulang menghadap Allah. Dan yang kita nikmati sekedar yang kita makan, walaupun doire 10 tahun. Termasuk tabungan yang jenengan itu, yang boleh jadi ada 1 miliar, 2 miliar. Ini wujud buku tabungan itu. Tulisannya mawon 1 miliar, 2 miliar. Podo-podo contoh kan tabungannya sih mau kayak. Tabungannya jenengan rata-rata pinten miliar. Itu hanya buku enek tulisannya. Entah besok entah lusa boleh jadi sudah hilang isinya. Kalau tidak hilang isinya, kita yang hilang. Jadi yang kita nikmati itu sekedar yang kita makan atau yang kita pakai. Hingga usang, hingga lawas, hingga rusak. Ya. Pakaian itu ya sekedar yang kita pakai. Walaupun punya stok lemari ini 5 kebak kelambi kabeh. Yang kita nikmati ya hanya 1 ini yang kita pakai.
bakul kelambi sekalipun itu orang kok kelambi ini double perlu limo, hanya yang kita pakai. Selebihnya pada saat yang lain. Kendaraan juga begitu, apapun wujudnya. Yang kita nikmati sekedar yang kita pakai. Rumah kita, semegah apapun rumah kita, kamarnya 20, sing dienggo turu paling ya turu. Sanggon niku napa gulung kabeh. Artinya yang kita nikmati ya sebatas yang kita pakai. Berikutnya yang milik kita sesungguhnya yang kita sabilillahkan, yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita salurkan di jalan-jalan Allah, itu yang akan sampai milik kita yang sesungguhnya. Maka dengan kita ngaji ini, alhamdulillah, diringankan diri kita ini untuk menerima rezeki dan bisa menyalurkannya. Panggilan ini belum selesai, masih finishing. Kita ekor karek sithik niku jek suwe. Wis gur karek niku karo niku ya. Wong finishing niku gur ngelus-elus niki kira-kira sasi. Kita ekor karek pasang ngoten niku. Niku nek ra patukan jenengan ora dadi. Ya. Belum lagi nanti bagian bawah ada terus. Yang ini belum selesai sudah menyusul panggilan berikutnya, kurban. Yang kurban ini 1 tahun sekali, masa 1 tahun sekali akan lewat begitu saja. Apa kita yakin tahun depan masih ketemu bulan kurban? Apa kita yakin tahun depan kita masih bisa kesempatan untuk turut berkurban? Tetapi tatkala kita ini dibersamai Quran ini, itu otomatis gehenten mawon. Yang untuk pondok bisa mengalir, untuk anak yatim bisa mengalir ke sana, untuk kegiatan majelis bisa infak ke sana. Termasuk pembangunan majelis ini belum selesai, dipanggil untuk kurban. Dan panggilan seperti ini terus nanti. Bukan berarti kurban terus rampung terus enak, tidak. Tapi ini panggilan-panggilan ini menguji kita, ternyata semuanya bisa diraih. Dan itu tidak disangka-sangka. Kok iso ya? Ya inilah bedanya. Tatkala kita ngaji dan mewujudkan secara hasil ngaji itu, hal-hal yang tidak disangka dalam kebaikan Allah wujudkan. Ini wujud syukur kita kepada Allah. Yang sebentar lagi kurban. Kurban ini 1 tahun sekali. Ini termasuk ikrar kita. Setiap waktu kita ikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku lillahi rabbil alamin. Nek sholat masing-masing kita sudah sholat. Sehari semalam setidaknya 5 waktu sudah kita tunaikan. Melalui ikrar itu, ya Allah, saya melaksanakan sholat. Yang dengan sholat ini betul-betul saya persembahkan kepada. Ada maupun tidak ada orang, saya tetap sholat. Dilihat maupun tidak ada dilihat orang, saya tetap sholat. Kenapa? Karena sholat yang saya lakukan untuk lillahi rabbil alamin. Sholat yang saya lakukan itu semata-mata untuk cari nilai di sisi Allah. Maka sekalipun tidak ada yang tahu, jam 12, jam 1 malam, yang lain umat manusia sedang tidur, bisa membangunkan badan kita, bisa wudhu, bisa sholat. Kok wengi-wengi sholat? Ya, karena sholat saya itu bukan untuk kamu yang tidur-tidur, bukan untuk masyarakat biar tahu tentang saya ini orang sholat, tapi walaupun tidak ada orang yang tahu saya sholat. Sebab yakin bahwa Allah melihat apa yang saya perbuat, dan saya yakin bahwa Allah mencatat apa yang sudah saya perbuat. Sholatnya. Berikutnya wanusuki, ibadahku.
lillahi rabbil alamin. Ibadahku semata-mata untuk Allah. Ibadah di sini maksudnya ibadah itu ibadah berupa penyembelihan hewan. Jadi ibadah yang wujud ibadah itu menyembelih hewan, nusuk. Di antaranya kurban. Nusuk yang lain akikah. Nusuk yang lain juga dan saat ibadah haji. Nah yang dekat ini kurban. Kembali ini ibadah. Ibadah itu bagaimana Allah dan Nabi-Nya membuat ketetapan. Ibadah itu kita mengikuti contoh yang dilakukan Rasulullah. Pasti kalau itu ibadah ada aturannya. Nah yang ditetapkan oleh Rasul, ibadah kurban itu 1 tahun sekali saja. Tentang nusuk ini, tentang kurban ini. Walaupun duitnya oke, aku pengen kurban saben sasi, itu bukan kurban. Sebab kalau itu ibadah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi orang itu gawe tanggalan dewi.